Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan panetolan sekalian. Malam ini kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Masih dalam wabah pandemi Corona, kita akan mempersiapkan semua orang untuk menghadapi Corona. Kita beri judul pada malam hari ini, 3 tindakan hadapi Corona. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau berhitung dari akhir bulan Desember sejak di Wuhan merembah, maka sekarang sudah berlangsung 10 bulan lebih. Nah, sementara di Indonesia kita baru mulai merasakan dampaknya atau penularannya sejak pertengahan Maret. Berhitung dari pertengahan Maret, maka sampai sekarang sudah berlangsung 7 bulan. Tidak terasa, 9 bulan dihitung dari 9 bulan 10 bulan dihitung dari Wuhan. Dan di Indonesia sudah berlangsung 7 bulan lebih. Hal yang kita lewatin tak terasa, dunia ini adalah demikian. Lantas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana sepatutnya kita bereaksi? Apa yang harus kita lakukan? Tindakan-tindakan apa yang perlu kita perbuat? Maka kita perlu mempertimbangkan 3 tindakan berikut ini. Yang pertama, kita beri judul tindakan preventif. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan panetolan sekalian, beruntunglah saudara-saudara yang sampai hari ini masih banyak yang tidak tertular sama sekali dengan virus COVID-19. Bersyukur untuk itu semua, dan tetap jalani kehidupanmu. Kita perlu mengambil tindakan preventif, pencegahan. Engkau yang bekerja, engkau masih tetap harus bekerja. Engkau yang sekolah, engkau masih harus tetap bersekolah. Entahkah engkau datang ke kantor ataupun bekerja dari rumah, tergantung kondisi pekerjaanmu. Demikian juga halnya dengan mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Kita tetap perlu mengadakan tindakan preventif, pencegahan. Kalau keluar, kita perlu pakai masker. Sebisa-bisanya kita menghindari kerumunan. Kalau sampai harus tempat agak ramai, maka lebih berhati-hati. Menggunakan masker, jaga jarak fisik, jaga jarak sosial. Sementara itu juga, kalau pulang dari keramaian atau pulang dari luar, maka Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, sebisa-bisanya engkau harus mengupayakan untuk cuci tangan, cuci muka, dan lebih baik lagi adalah mandi, tukar pakaian, mandi, dan betul-betul membersihkan diri. Itu adalah tindakan-tindakan preventif pencegahan yang baik. Selain itu tentunya kau perlu memperhatikan stamina, imunitas, higienitas dari diri. Kau harus menjaga kesehatan diri dengan baik. Makanan, minuman yang bergizi, jaga dengan baik. Hidup dengan wajar. Jangan panik, jangan takut, karena hal itu akan menurunkan imunitas tubuhmu. Nah, tindakan-tindakan preventif ini diharapkan bahwa kita sama sekali tidak pernah tertular oleh virus corona. Berharap dengan adanya tindakan preventif pencegahan ini, banyak orang tidak pernah tertular dengan penyakit pneumonia baru. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, namun demikian, bila tindakan pertama telah diperbuat, telah dikerjakan dengan baik dan benar, namun masih juga ada orang tertular dengan virus corona, apa boleh buat? Kita tetap harus menghadapinya. Maka kita perlu melakukan tindakan yang kedua, namanya tindakan kuratif, tindakan mengobati. Nah, kita tahu bahwa sampai sekarang vaksin masih dalam proses penelitian dan akan segera meluncur. Obat apalagi ya tidak ada. Macam-macam obat orang tawarkan, ya, walaupun belum secara teruji secara klinis. Berapa hal misalnya orang menawarkan dengan minyak kayu putih, teteskan di lidah, lalu 1-2 tetes dan diminum. Ya, mudah-mudahan itu ada gunanya. Terus Lianhuajiao, satu obat dari China yang memang sudah lama, jauh sebelum COVID-19 muncul, obat yang sudah digunakan untuk mengobati demam dan lain-lain. Katanya juga efektif, bisa saja itu dipertimbangkan. Namun bagaimanapun adalah tetap dengan tindakan kuratif, engkau harus makan makanan bergizi. Obat-obatan sangat terbatas adanya untuk mengobatinya. Tapi makanan bergizi itu memberikan kekuatan bagi tubuhmu. Dan dengan kekuatan dari tubuhmu, mudah-mudahan
imunitas dan antibodi dalam tubuhmu keluar dan menghadapi virus corona, dan dengan demikian hidup secara wajar, hidup dengan riang, tetap hadapin dengan antusias, tetap hadapin hidup ini dengan positif. Orang-orang dari kesaksian mereka yang sudah tertular, yang menjalani hidup secara wajar, makan minum secara wajar, secara benar, dikatakan bahwa ada yang 3 hari kemudian diperiksa ulang sudah negatif, ada yang paling lama ya sampai 2 minggu kemudian periksa ulang dan sudah negatif dan sudah boleh pulang atau boleh bermasyarakat kembali. Itu beberapa tindakan kuratif yang kita bisa perbuat dalam rangka menghadapi corona. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah tindakan pertama preventif tidak efektif tampaknya, tindakan kedua kuratif tidak efektif tampaknya, ada orang-orang yang kondisinya makin parah, bahkan kemudian sampai menemui ajal. Namun kita harus garis bawahi bahwa pada kenyataannya mereka yang tertular pneumonia baru dari virus COVID-19 sebagian besar, apalagi di Indonesia, sebagian besar dari mereka akan sembuh dengan sendirinya. Kekuatan tubuh mereka akan melawan virus itu dan mereka akan sembuh. Ada yang 3 hari sudah sembuh, 5 hari sudah sembuh, sampai paling lambat 2 minggu mereka akan pulih, sembuh. Bahkan banyak di antara mereka yang betul-betul positif, tapi badan mereka tidak pernah merasakan sakit. Artinya adalah badan mereka kuat menghadapinya. Namun kita harus juga mengakui bahwa ada sebagian dari orang yang tertular virus corona, kemudian mereka makin parah, bukan makin membaik, tapi makin memburuk sampai akhirnya menghadapi kematian. Nah, orang-orang yang seperti ini makin memburuk keadaannya, tak sembuh dan menghadapi kematian, disinyalir bahwa mereka di tubuh mereka memang sebelum terkena virus corona sudah mengidap penyakit-penyakit tertentu, penyakit gangguan pernafasan, penyakit berkaitan dengan jantung, diabetes, dan lain-lain. Karena hal-hal penyakit itulah yang membuat kondisinya memang memburuk. Nah, dalam kondisi seperti itu, bisa saja ketika mereka terserang oleh virus corona, mereka tidak makin membaik, mereka makin memburuk, makin parah, dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, tindakan ketiga yang harus kita lakukan adalah bersiap hati menghadapi kematian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita bukan orang yang tidak berpengharapan. Kita tahu hari depan kita, bahkan kita tahu apa itu di belakang kematian. Karena itu perlu mempersiapkan diri. Semua orang perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Karena kematian kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Masyarakat mengatakan bahwa yang dari roh akan kembali kepada roh, yang dari tanah akan kembali kepada tanah. Oleh karena itu persiapkan diri juga untuk berani menghadapi kematian. Kita tidak mencari kematian, kita sudah melakukan tindakan preventif dan juga sudah melakukan tindakan kuratif. Tapi kalau ajal datang menyebut, apa boleh buat? Kalau tidak berdaya menolaknya, kita tidak berada di tangan kita, kuasa kita untuk memegang nyawa kita. Karena nyawa kita harus dikembalikan pada kuasa Sang Pencipta. Oleh karena itu, tindakan pertama, tindakan preventif. Tindakan kedua, tindakan kuratif. Tindakan ketiga, hadapin kematian, kalaupun itu harus dihadapin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan teman-teman sekalian, dengan demikian kita bisa tetap hidup tenang di tengah-tengah menghadapi wabah pandemi corona. Hiduplah secara wajar, makanlah secara wajar, beristirahat secara wajar, sekolah secara wajar, bekerja secara wajar, dan melakukan aktivitas secara wajar. Tetap melakukan 3 tindakan ini. Selamat malam, sampai berjumpa dalam episode-episode yang lebih menarik lagi.